Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudi Irfan Daniel SOSIMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan dengan saya Gina Salsabila dengan NIM 122205054 yang akan menjawab soal UAS melalui video berikut. Jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga yaitu memberi pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Terus mengapa filsafat pendidikan Islam itu perlu dikaji? Karena filsafat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Karena filsafat merupakan pemberian arah dan pedoman bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Jadi filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primernya dan pendapat para ahli, khususnya para filosofis muslim. Langsung saja kita jawab yang nomor 2. Bisa kalian baca sendiri pertanyaannya di atas ya. Jadi ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, ontologi, yaitu pembahasan tentang kebenaran dan kehidupan, yaitu melibatkan pertanyaan-pertanyaan ontologis mengenai hakikat kebenaran, eksistensi, dan tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Jadi dalam ontologi filsafat pendidikan Islam, yaitu eksistensi manusia dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi yang mencakup penciptaan, tujuan hidup, dan akhirat. Manusia dipahami sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu membahas sumber-sumber pengetahuan yang sah menurut ajaran Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan akal. Jadi, epistemologi filsafat pendidikan Islam itu membantu menentukan cara memperoleh pengetahuan yang benar dan berkeadilan, serta nilai-nilai keilmuan dalam kerangka Islam. Jadi dalam epistemologi filsafat pendidikan Islam mengakui Al-Quran dan hadis sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Akal juga dihargai sebagai alat untuk memahami dan menginterpretasikan wahyu Allah. Pengetahuan diperoleh melalui proses pembelajaran yang terarah berdasarkan pada ajaran Islam dan memberikan nilai-nilai etika. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu penilaian terhadap nilai dan moral yang melibatkan kajian nilai-nilai dan etika dalam pendidikan Islam. Jadi dari segi aksiologi filsafat pendidikan Islam, yaitu menetapkan nilai-nilai moral dan etika sebagai landasan utama. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter yang bermoral tinggi, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan sosial. Jadi nilai-nilai ini tercermin dalam tujuan pendidikan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan melalui pemahaman yang holistik terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam membentuk dasar untuk menyusun model pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga membentuk kepribadian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia menghubungkan dimensi spiritual dan intelektual dalam pendidikan, memberikan landasan filosofis yang kuat bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi pada Islam. Langsung saja kita jawab pertanyaan nomor 3, yaitu karena kini umat Islam tidak lagi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, lalu upaya yang harus dilakukan adalah dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta bersatu untuk membangun kembali kejayaan Islam. Karena Al-Quran kan diturunkan sebagai pedoman umat muslim. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang filsafat pendidikan Islam di bawah ini dalam perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun.
Yang pertama, pemahaman filsafat pendidikan Islam dari perspektif Al-Ghazali, yaitu Al-Ghazali menyarankan metode pengajaran yang melibatkan dialog dan diskusi. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan memicu proses pemikiran kritis. Etika dan moralitas memainkan peranan sentral dalam pandangan Al-Ghazali. Al-Ghazali percaya bahwa pendidikan harus membentuk karakter yang baik dan membantu siswa untuk mengatasi godaan dan tantangan moral dalam kehidupan. Al-Ghazali melihat pendidikan sebagai proses spiritual yang tidak hanya mencakup akuisisi pengetahuan tetapi juga transformasi diri. Pendidikan seharusnya membangun individu mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ada pemahaman filsafat pendidikan Islam dari perspektif Ibnu Khaldun, yaitu Ibnu Khaldun mengemukakan konsep siklus kehidupan beradab di mana masyarakat mengalami fase pembentukan, kemajuan, kemunduran, dan kehancuran. Pendidikan dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan kehidupan beradab. Ibnu Khaldun juga melihat pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kekuatan dan kualitas individu. Pendidikan yang efektif dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya penelitian dan observasi dalam pendidikan. Jadi pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun terhadap filsafat pendidikan Islam yaitu memberikan wawasan tentang peran pendidikan dalam pengembangan individu dan masyarakat. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 5 yaitu pembaruan pendidikan Islam merupakan hasil dari perubahan konteks sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh umat Islam setelah masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya perubahan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada perubahan sosial dan budaya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Islam mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Pembaharuan pendidikan Islam mencerminkan merespons terhadap tuntutan dan dinamika perubahan tersebut. Yang kedua ada pertumbuhan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yaitu kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong perubahan dalam pendidikan Islam. Jadi munculnya disiplin ilmu baru dan penemuan-penemuan signifikan penyesuaian dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Dan yang ketiga ada dinamika politik dan kekuasaan. Perubahan dalam peta politik dan struktur kekuasaan seringkali mempengaruhi pendekatan terhadap pendidikan. Jadi pembaruan pendidikan dapat menjadi alat untuk menghadapi tantangan politik dan sosial yang baru. Jadi pembaruan pendidikan Islam adalah upaya untuk menjaga agar pendidik tetap relevan, bermanfaat, dan mampu mencetak generasi yang mampu menghadapi dinamika zaman. Pembaruan tersebut mencakup perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, serta pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memenuhi tuntutan zaman dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Jawaban nomor 6 itu dalam kacamata filsafat pendidikan Islam, konsep tentang Tuhan, itu Allah, terus manusia dan alam memiliki dimensi filosofis yang mendalam dan saling terkait. Pemahaman ini memberikan dasar filosofis bagi penyelenggaraan pendidikan Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep tersebut. Yang pertama itu Tuhan, itu Allah. Jadi Tuhan memiliki pusat pendidikan dan sumber segala ilmu dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Tuhan dianggap sebagai sumber segala ilmu dan pengetahuan. Pendidikan Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pencarian ilmu dan amal soleh. Sedangkan manusia adalah fitrah dan potensi manusia adalah fitrah.
Manusia dalam pandangan pendidikan Islam dipandang sebagai makhluk yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan bawaan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan bertujuan untuk membantu manusia mengembangkan potensi tersebut. Dan terakhir itu ada alam. Alam adalah ciptaan Allah dan tanda kebesarannya. Alam dilihat sebagai ciptaan Allah yang memancarkan tanda-tanda kebesarannya. Pendidikan Islam mengajarkan untuk mengamati dan menghargai keindahan alam sebagai bukti keesaan Allah. Pandangan ini menciptakan kerangka dasar bagi praktik pendidikan Islam, menggabungkan dimensi agama, moral, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam ini bertujuan untuk membimbing individu agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan mereka dengan Allah, sama manusia dan alam sekitarnya. Tokoh-tokoh pendidikan Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Mereka tidak hanya merupakan ulama dan pendidik, tapi juga ilmuwan yang aktif dalam berbagai bidang pengetahuan. Berikut adalah beberapa tokoh penting dan kontribusi mereka. Yang pertama ada Al-Razi. Dia berkontribusi di bidang kedokteran dan kimia. Al-Razi dikenal sebagai bapak kimia dan telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu kimia. Karyanya di bidang kedokteran dan farmakologi juga sangat berpengaruh. Dia mengembangkan metode distilasi dan memahami sifat-sifat banyak senyawa kimia. Yang kedua ada Ibnu Sina. Beliau berkontribusi di bidang kedokteran, filsafat, dan matematika. Ibnu Sina juga membuat terobosan terbesar dalam bidang kedokteran, menyusun kitab Al-Qanun fi al-Tib yang menjadi referensi penting di Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad. Dia juga memberikan kontribusi dalam matematika dan filsafat. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun, yaitu beliau berkontribusi di bidang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun dikenal dengan karyanya Muqaddimah yang mengembangkan ilmu sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Pemikirannya tentang siklus kehidupan beradab dan pengaruhnya tuh terhadap pengembangan ilmu sosial sangatlah signifikan. Pendidikan Islam tidak hanya memiliki keahlian di bidang agama saja, tetapi juga berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Kontribusi mereka juga melibatkan berbagai bidang termasuk kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan banyak lagi. Pemikiran dan karya-karya mereka telah memberikan dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan sains di dunia Islam dan juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan global. Alhamdulillah telah selesai pemaparan jawaban saya. Di sini saya mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.